Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan muqaddimah kitab Hujjah Ahlussunnah wal Jamaah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa sahbihi wa dzurriyyati wa ali baiti wa jami'i ikhwan min al-anbiya wa sallallahu alaihi wasallam wa ulama al-amil wal musannifin mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin khususan sultanul auliya Syekh Abdul Qadir Jilani radhiyallahu anhu wa jami'i auliya husn auliyatisah wa khususan ila mu'allif hadzal kitab. Lahumul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kalau ini videonya terputus, jadi saya terangkan kelanjutan terakhir yang kemarin, bahwasannya pengarang ini hanya mengumpulkan beberapa pendapat para tokoh, ya, tidak argumennya sendiri, tidak berargumen sendiri, oke. Mana ini? Nah, kelanjutannya adalah ini ala anni ngatasi setuhune ingsun iku lam akun ora ana sapa ingsun hadisa iku li hadisa supaya ngrentekaken ingsun nafsi ing ati ingsun bitajasumi kelawan apote hadal anaa ing iki payah. Sebenarnya ya dengan berat hati mu'alif ini mencoba mengarang kitab ini awalnya, ya, dengan berat hati. Laula, kenapa kok terus terwujud kitab ini? Laula akhraja, bamani orang ngetokake ing hadis sopal khotibu Imam Khatib Al-Baghdadi kang bangsa Baghdad fil jami'i ing dalam kitab jami' wa ghairihi lan liyane kitab jami'. Seandainya tidak ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Khatib Al-Baghdadi, al-mu'allif ini tidak mengarang kitab ini karena berat tanggung jawabnya. Apa hadis yang menyebabkan mu'allif ini terpanggil untuk mengarang kitab ini? Annahu satamene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngendika sapa Nabi idza zaharat, ini hadis Kanjeng Nabi yang menjadi menjadi motivasi pengarang untuk mengarang kitab ini. Apa? Idza zaharat takalane pertelo apa alfitanu bira-bira fitnah au qala utawa ngendika sapa Nabi al-bid'ah utawi jelas apa bid'ah pasubah sahabilan dipisui sapa sahabat ingsun fal yang dur mongko becik ngelahirno atau jelasno sapa al-alimu wong alim ilmahu ing ilmune. Jadi Nabi pernah mengucapkan bahwa jika fitnah sudah jelas, bid'ah sudah jelas, dan para sahabat itu sahabat Nabi itu dipisui, dalam arti pisui itu diolok-olok, ya, diolok-olok. Maka seorang alim yang punya ilmu, orang alim itu harus muncul ilmunya dengan dakwah. Harus wajib. Kita bersyukur dengan orang-orang alim seperti Gus Baha. Sekarang sudah ada yang memfasilitasi untuk mengekspos ilmu-ilmu beliau. Orang-orang yang sekelas Gus Baha, orang-orang alim, orang-orang santri-santri yang luar biasa ilmunya, yang dulu hanya ada di pesantren, sekarang mengimbangi informasi-informasi atau
ilmu-ilmu yang bersembaran di medsos yang berubah fitnah dan bid'ah. Jadi dengan adanya santri-santri yang muncul di media sosial, ya, ilmunya itu saat ini amat penting. Justru kalau mereka itu tidak muncul, alhamdulillah sekarang di Ramadan itu banyak kiai-kiai dan santri-santri yang ngaji secara online, mengimbangi kabar-kabar, mengimbangi ilmu-ilmu yang fitnah-fitnah yang ada di medsos, ya, baik artikel, meme atau informasi-informasi yang semangat beragama tapi rendah ilmu. Dengan adanya orang-orang yang santri super seperti beliau itu, akhirnya berimbang. NU akhirnya, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah akhirnya kembali kuat, ya, apalagi di masa transformasi dari dunia offline ke online. Wajib keluar ilmunya. Kalau tidak, orang Ahlus Sunnah ini dengan logika mereka kalah nanti, karena pengguna media sosial dicekoki oleh orang-orang yang semangat beragama tapi kurang ilmunya, gitu, okay? Jadi orang-orang seperti mu'allif ini di zamannya dulu penting, karena kalau melihat Yogyakarta ya itu tidak seperti Jawa Timur. Di sana lebih kompleks orang-orang Islamnya. Jadi di tengah-tengah pemikiran saat itu mungkin penting dikarangnya kitab ini. Salah satu alasannya adalah hadis ini berbunyi begitu. Faman utawa sabane wong iku la ya'lam yaf'al. Gila kelanjutan nih. Kang orang ngelakoni sapa wong dalika yang mengkono kelakuan, yaitu menjelaskan ilmunya yang dia punya, orang alim itu. Fa'alaihi mongko iku tetep ketuwe wong sing nyingirno ilmu, maksudnya gak nglakoni kelakuan tersebut, laknatullah utawi laknati Allah lekang. Justru orang alim yang menyembunyikan ilmunya itu dilaknat oleh Allah ketika dia di tengah-tengah zaman fitnah, gitu. Karena banyak orang bodoh yang pandai bicara, sedangkan orang yang alim itu banyak yang diam. Wah, rusak nanti. Yang melaknat bukan hanya Allah wal malaikatilan malaikat, pira-pira malaikat wan nasilan menungso ajmaina sekabehane. Selain dilaknat oleh Allah, ada lagi ancaman, layak balu ora bakal nrimo sapa Allah minhu saking wong sirfan ing perkara-perkara fardhu sing wis dilakoni, wala adlan ora perkara sunah yang sing wis jadi kaditerimo, amalan-amalan fardhu dan amalan-amalan sunnah. Kalau seorang alim tidak memunculkan ilmunya untuk mengimbangi fitnah-fitnah yang sudah menyebar, penting. Wa malan utawa tawi barang rawa kang wasyritahu ing ma sabal hakimu Imam Hakim anil Ibnu Abbasin saking Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma anna Nabi sallallahu alaihi wasallam saduhune Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kala ngandika sapa Kanjeng Nabi doharo ora muncul sapa ahli bid'ah illa adhara, kecuali munculaken sapa Allah fihim ing dalam ahli bid'ah hujjatahu ing hujjai Allah. Tadi di tengah orang-orang di tengah-tengah orang ahli bid'ah, orang-orang yang mudah menuduh-nuduh itu, Allah akan mengirim orang yang dikehendakinya untuk menjelaskan hujah-hujah
dalil-dalil Allah, ya, melalui mulut orang-orang yang dikehendaki. Ala lisani man ing atase lisani wong sak kang dikersakno. Sak maksudnya man sak kang kersa sapa Allah min khalqihi saking makhluk Allah. Akan ada setiap zamannya, itu akan ada, ya, seperti di saat kemarin-kemarin Indonesia lagi krisis kepercayaan terhadap pemimpin, krisis kecintaan terhadap negaranya sendiri, maka muncul seorang dai, ya, seperti siapa itu, Gus seperti, ya, siapa saya lupa saya itu, ya, yang gondrong itu, ya. Mereka muncul ketika ada ketika di zaman banyak fitnah-fitnah, orang-orang semangat beragama tapi kurang ilmu, akhirnya muncul Gus Baha, Gus Nazir, dan sebagainya. Ada Gus Miftah juga, ya. Jadi Allah akan mengirim hujah lewat lisan orang-orang yang dikehendakinya, gitu, okay? Wahalan eling-eling ana utawi ingsun, iki kata ibu tidak meneruskan hadis, ya, ini kata-kata muallif. Wahalan eling-eling ana utawi ingsun ana oh, ini bahasa baru ini, ya. Maksudnya waha anadha, ya, saya ini, tapi bisa dikatakan wahadha ana, ya, boleh-boleh saja lah. Ini permainan kata-kata. Wanggalan eling-eling ana utawi ingsun anadha utawi ingsun iku alkuru nutur sapa ingsun fima ing dalem barang yakti kang teko apa ma'am silatan ing pira-pira misal minan nawani saking pira-pira warna almadkura ini nawaini saking rong warna almadkura ini kang wis dituturno karone. Masalah ndukur wau yang ada dua itu akan disampaikan oleh mu'alif di kitab ini, dijabarkan, ya, nanti setelah pembukaan ini selesai. Wallahu tabi Allah ikhlas musta'anu dat kang ten serupa dat kang ten suwuni pitulung di isobati sowafi marang benerno perkara kang bener wa alaihi lan iku tetep ngatasi Allah atuk lanu utawi cecekelan wa ilaihi lan iku tetep maring Allah al ma'abu utawi nggon bali. Jadi penutupan dari muqaddimah ini, mu'alif berharap masalah kedatangan kitab ini, ya, menjawab masalah-masalah yang muncul di zaman itu sebenarnya. Ya, bagus juga untuk zaman saat ini kitab ini, ya. Insyaallah masih relevan sampai, karena hujah-hujah ini penting. Mungkin suatu saat akan berkembang hujah-hujah yang lain akan dimunculkan oleh mu'alif yang lain, insyaallah, ya. Dan mu'alif berharap mendapat pertolongan dari Allah, ya, zat yang maha benar, dan hanya kepadanya kita kembali. Mengaji di hari keempat ini, semoga ilmu-ilmu kita bermanfaat oleh barokah teko kiai-kiai, oleh bantuan ulama-ulama. Muga-muga tetap Ahlussunnah wal Jamaah, nggih.
ila al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.